Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukaromah dari kelas Manajemen Informatika 5B dengan NPM 2175359. Di sini saya akan menjelaskan tentang serangan XXX atau cross-site scripting. Selanjutnya di sini saya juga akan memainkan game tentang serangan XXX sehingga ke level 4. Nah, kita mulai saja penjelasannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian serangan XXX. XXX sendiri merupakan cross-site scripting yang merupakan serangan yang biasanya dilakukan pada aplikasi web yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip-skrip berbahaya ke dalam halaman web tersebut, yang biasanya dapat dilihat oleh pengguna. Dari serangan XXX ini biasanya mengakibatkan eksekusi skrip yang tidak diinginkan, melakukan pencurian informasi pengguna, sampai bisa melakukan pengubahan tampilan halaman. Nah, selanjutnya pada serangan XXX ini sendiri terdapat 3 jenis serangan XXX yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada reflected XXX, yang dimana pada jenis serangan ini skrip berbahaya biasanya disisipkan melalui inputan pengguna dan dieksekusi saat halaman dijalankan. Selanjutnya yang kedua ada storage XSS, yang dimana jenis serangan ini dilakukan dengan cara yang sama seperti reflected XSS, yang dimana melakukan penyisipan skrip berbahaya, tetapi pada storage XSS ini akan disimpan pada server kemudian dieksekusi saat halaman web ditampilkan. Selanjutnya yang ketiga ada bomb based XSS, yang dimana pada jenis serangan ini skrip berbahaya biasanya disisipkan dan memanipulasi DOM atau dokumen objek model dari halaman web itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan dari serangan XXX. Yang pertama, melakukan validasi input dengan melakukan validasi pengguna untuk menghindari penyisipan skrip-skrip berbahaya yang akan terjadi. Yang kedua ada escape karakter, yaitu menghindari interpretasi karakter khusus dalam skrip yang disisipkan. Yang kedua ada literasi output, yaitu memfilter dan membersihkan output agar tidak memunculkan skrip-skrip berbahaya seperti skrip berbahaya dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kita bisa mengimplementasikan konten security police agar dapat mengontrol sumber daya yang dimuat pada halaman dan menyisipkan dan mencegah penyisipan skrip secara eksternal. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang teknik yang digunakan oleh penyerang. Biasanya teknik-teknik yang bisa digunakan penyerang itu ada spoofing identitas, yang dimana penyerang menyamar sebagai pengguna sah dan melakukan serangan melalui inputan yang dia berikan. Yang kedua ada injeksi script, yang dimana penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang dapat dieksekusi oleh pengguna. Yang ketiga ada social engineer, yang dimana pengguna dapat dibujuk untuk mengklik tautan atau mengisi formulir yang mengarah ke serangan. Nah, untuk social engineering ini mirip seperti phishing. Dan yang ketiga ada exploit vulnerabilities, yang dimana penyerang mencari kelemahan dari kode yang telah dibuat pada web atau konfigurasi aplikasi. Selanjutnya akan melakukan penyerangan XSS-nya ini tersendiri. Nah, yang terakhir kesimpulan, serangan XXX merupakan ancaman yang serius terhadap aplikasi web.
Sehingga dalam proses pengembangan aplikasi perlu memperhatikan keamanan, penerapan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan yang lebih efektif. Nah, mungkin untuk penjelasan PPT itu saja. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian game XXX. Nah, untuk memulai bisa mengetikkan https://game.appstop.com. Nah, di sini untuk memulai kita tinggal klik let me add. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke level pertama, di mana pada level pertama ini pada deskripsi menjelaskan tentang level ini menunjukkan penyebab umum untuk pembuatan cross-site scripting yang dimana biasanya ini dilakukan oleh inputan pengguna yang langsung masuk ke halaman tanpa ada pelolosan yang tepat. Nah, pada misi ini kita diminta untuk menyuntikkan script untuk memunculkan peringatan atau alert dari JavaScript. Nah, di sini kita coba masukkan terlebih dahulu kata-kata, misalnya MIB. MIB. Nah, di sini dia menampilkan sorry no result were found for MIB. Tetapi pada URL dia memberikan query sama dengan MIB yang biasanya ini akan masuk ke bagian sini. Kita cari saja. Bagian ini. Komen, HTML, body. Nah, dia akan masuk ke bagian ini. Ketika kita mengetikkan, misalnya kita ingin membuat teks MIB ini menjadi memiliki garis bawah atau underline, kita tinggal menambahkan perintah script seperti ini dan lihat apa yang akan terjadi. Nah, di sini kita dapat merubah halaman tampilan dengan tinggal mengetikkan query pada bagian URL atau mengubah pada bagian elemen dari kode halaman ini. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan script untuk menampilkan peringatan alert. Di sini kita tinggal mengetikkan script alert peringatan. Kita ketikkan peringatan, selanjutnya kita tutup script. Ternyata apakah berhasil? Kenapa tidak berhasil? Peringatan alert. Kenapa dia tidak berhasil? Coba kita ubah pada bagian sini. Kita ketikkan saja ini pada bagian sini. Again. Nah, ketika kita sudah menampilkan tulisan alert pada JavaScript, dia akan menampilkan pop-up congratulations you extend an alert, di mana kita sudah berhasil menampilkan alert atau pop-up pada
level ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke level selanjutnya. Nah, pada level kedua ini, pada deskripsi, aplikasi seringkali menyimpan data pengguna di sisi server dan di sisi klien. Kemudian menampilkan kepada pengguna tidak peduli dari mana data yang dikontrol tersebut berasal dan data tersebut harus ditangani dengan hati-hati. Nah, tujuan dari misi ini juga sama. Kita diminta untuk menyuntikkan script untuk memunculkan pop-up alert dalam konteks aplikasi. Nah, di sini terdapat aplikasi web Mart Chart. Nah, di sini kita coba ketikkan hai. Ini seperti mungkin Google yang kita bisa melakukan pengesaran banyak hal. Kita coba share. Kita lihat apakah ini akan masuk ke dalam elemen yang telah kita elemen database. Sini. Coba kita ketikkan kita turunkan terlebih dahulu. Nah, dia akan masuk ke bagian ini. Nah, di sini dia teks yang kita masukkan pada inputan share status ini akan masuk ke dalam sini, yang dimana ketika kita ubah edit.html, kita ubah di sini jadi selamat pagi. Kita lihat apakah dia berubah. Nah, bisa kita lihat ketika kita mengubah dari sisi kode, dia akan melakukan perubahan juga pada sisi tampilan pada halaman web ini. Nah, di sini untuk menampilkan script alert atau pop-up dari alert ini, kita coba memasukkan perintah mg rc misalnya mib, selanjutnya on error sama dengan alert. Coba kita share status apakah berhasil. Nah, ketika kita memasukkan perintah ini, dia akan menampilkan pop-up alert karena dia akan memuat gambar dari sumber. Di sini kita memasukkan sumber tadi kan MIB, yang dimana pada sumber tersebut dia tidak akan melakukan pemunculan data tersebut sehingga menampilkan alert error. Oke, selanjutnya kita masuk ke level berikutnya. Nah, pada level ini, pada deskripsinya menjelaskan tentang seperti yang Anda lihat pada level sebelumnya, beberapa fungsi dari JS umumnya adalah sync eksekusi yang berarti fungsi tersebut akan menyebabkan browser melakukan eksekusi pada script yang dimasukkan. Nah, pada tujuan level ketiga ini, kita diminta sama seperti sebelumnya untuk melakukan penyuntikan script untuk memunculkan peringatan
JavaScript alert. Nah, di sini terdapat aplikasi web Cloud Diddly. Di sini bisa dipencet ada image 2, image 3. Dimana ini kita ke frame 3. Nah, pada tabel 3 ini aplikasi memiliki tab gambar berdasarkan fragment URL. Pada bagian sini fragment URL dan menuliskan fragment yang memudahkan dimasukkan ke dalam halaman sebagai pemicu peringatan. Nah, bila kita mengetik ini, dia akan berubah menjadi 2, ketika mengetikkan ini berubah menjadi 3, dan ketika mengetikkan ini dia akan berubah menjadi 1. Itu berada di bagian ini, dimana dia akan melakukan pemanggilan setiap fragmen dari masing-masing gambar tersebut. Nih. Nah, bagaimana sih untuk menyelesaikan misi ini agar dapat menampilkan pop-up alert? Nah, di sini bisa langsung kita ketikkan saja pada bagian URL-nya. Sini kita coba ini sama seperti yang pertama. Apakah akan berhasil alert? Nah, berhasil. Kenapa dia berhasil? Karena pada bagian list URL pada bagian atas dia akan melakukan menampilkan gambar sesuai dengan fragment URL setiap gambar. Nah, pada misi ketiga ini kita diminta untuk melakukan pencarian hash setelah URL. Sehingga ketika kita mengetikkan error alert ini, dia akan menampilkan pop-up alert. Kenapa kode ini berhasil? Karena halaman tersebut mendapatkan fragment URL dan diteruskan ke fungsi pilih tab. Sini kita lanjut ke level 4. Nah, pada level 4 ini pada deskripsi kita diminta pada deskripsi menjelaskan setiap bit yang disediakan pengguna harus di-escape dengan benar sesuai dengan konteks halaman di mana data tersebut akan muncul. Nah, apa sih misi dari objek misinya ini? Kita diminta untuk menyuntikkan script untuk memunculkan script alert lagi. Coba kita create timer. Nah, di sini aku 3 detik dan akan menampilkan pop-up time is up. Jadi ketika kita mengetikkan apa saja di sana dan dengan selang waktu 3 menit, kita akan melewati hitungan detik kemudian mengarahkan kita ke halaman awal. Kita klik OK. Nah, dia akan menampilkan ke halaman awal. Kita dapat mengelabuhi create timer ini. Ini dia masuk ke bagian word. Nah, setiap yang di sini kita create 36 create timer, dia akan masuk ke bagian network respon. Nah, di sini terdapat kode. Kita kembalikan saja. Nah, bagaimana sih untuk menampilkan alert pada tugas keempat ini? Kita tinggal mengetikkan seperti ini. Selanjutnya bintang alert titik koma
timer ketiga tadi di sini. Nih, di sini ketika dia telah menghitung start timer selama 3 menit, dia akan kembali ke halaman awal, tetapi kita akan mengelabui perintah tersebut dengan menyisipkan kode ini. Kita create timer. Nah, dia akan menampilkan pop-up alert yang telah kita tambahkan atau kita sisipkan pada create timer tersebut. Mungkin itu saja penjelasan tentang XSS game saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang tidak jelas atau sulit dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.